Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Otong Hidayat dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkan pada kesempatan ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dua kasus yang muncul. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa yang tertangkap sedang merokok di belakang sekolah. Kasus yang kedua adalah dua siswa terlibat perundungan atau bullying. Dalam penyelesaian kedua kasus tersebut, kita akan mencoba menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita simak kasus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam, masuk. Ya, silakan masuk. Oke, ini Rizky sama Rapi ya, Rizky sama Rapi. Ya, memang nah ini ya, kedengaran ini nama-nama ini gitu ya. Kira-kira udah sadar nggak, udah ingat nggak kenapa kalian dipanggil ke ruangan dok? Ingat karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Oke, ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Kira-kira itu kesalahan bukan ya? Kesalahan. Ya, memang ya kalau yang namanya kesalahan, semua manusia juga pasti mempunyai kesalahan. Apa juga mungkin dulu pernah lah mengalami hal yang seperti kalian pernah melanggar yang namanya keyakinan sekolah ya, tertib sekolah gitu. Nah, kalau sekarang mungkin udah sadar bahwa itu merokok adalah salah. Salah. Sadar ya? Salah. Oh, itu adalah ada sebuah kesalahan. Ya. Kira-kira menurut kalian kenapa itu dikatakan salah? Ada pelanggaran nggak di situ? Ada Pak. Ada pelanggaran. Ya. Melanggar apa Ki? Tata tertib sekolah itu tidak boleh di lingkungan sekolah. Kalau merokok di lingkungan sekolah. Ki, gimana Ki? Rapi. Tidak Pak, karena di sekolah itu ada tata tertib, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Oke. Siswa. Nah, lingkungan sekolah pun sama ya. Jadi bukan untuk siswa saja sebenarnya, untuk stakeholder, untuk semua warga sekolah itu tidak boleh untuk merokok. Adapun mungkin kalau seperti pegawai itu ya mungkin tidak bisa ditahan, maka disediakan sekolah di tempat-tempat tertentu yang tidak kelihatan oleh siswa. Nah, sekarang berarti kalian sekarang sudah menyadari bahwa itu adalah kesalahan dan itu melanggar keyakinan sekolah, tata tertib sekolah kalau istilah dulu ya. Nah, sekarang kira-kira kenapa sih termotivasi untuk merokok, hal apa gitu ya? Itu Pak, buat kesenangan, terus buat kelihatan gitu Pak, kelihatan Keren-kerenan gitu ya. Oh, keren-kerenan gitu ya. Ki, gimana Ki? Sama? Iya Pak. Jadi ingin keren gitu ya. Padahal kalau dia secara psikologi ya, muncul keren ataupun ingin kelihatan orang punya eksistensi itu jangan dengan hal yang negatif, jangan hal yang melanggar dengan keyakinan sekolah. Justru kita harus meningkatkan potensi kompetensi kita dalam bentuk mungkin prestasi apapun gitu di sekolah kita, sehingga kita keadaan kita, keberadaan kita diakui gitu. Jangan dengan mencari keberadaan itu dengan hal yang negatif yang melanggar dengan keyakinan sekolah gitu ya. Ya, udah sadar berarti sekarang ya bahwa itu melanggar tata tertib. Oke, sekarang mungkin kira-kira rencana ke depan ya, Rapi. Nah, ini udah benar salah.
untuk memperbaiki atau mungkin hal rencana ke depan untuk supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi, mau seperti apa? Itu kan mau ingin bermain atau bergaul sama orang-orang yang lebih baik. Terus Kayak apa? ingin kalau ada waktu luang ingin diisi oleh kegiatan baik. Mengikuti ekstra juga. Ya, itu kalau itu berarti ya dengan ikut aktif di ekstrakurikuler. Jadi kalau ada jam kosong mungkin tidak usah pakai kamu ngumpat untuk merokok, harusnya justru kalau ada jam kosong gurunya berhalangan itu kita belajar ke hal yang lain, ya searching di internet yang positif, kemudian masuk ke perpustakaan, baca buku dan lainnya, gitu ya. Jadi kalau bisa memperbaiki dan kamu sudah yakin bahwa itu sebuah kesalahan, insya Allah Rizky dan Rapi juga masih akan masuk lagi ke komunitas yang mungkin lebih positif ya. Tinggal kamu bisa memperbaiki diri. Bisa ya untuk merubah hal tersebut. Itu mungkin dari Bapak ya, terima kasih ya kalian bisa menyadarinya dan bertekad untuk menjadi lebih baik ya. Silakan sekarang kembali ke kelas. Bagian kelas siapa sekarang? SWW bahasa Inggris. Ya silakan kembali ke kelas ya. Oke, ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Salam. Masuk ya, silakan duduk. Duduk ya, Reja sama Farhan. Udah istirahatnya udah? Ya, Oke, udah kita relax aja ngobrol ya. Iya. Relax ngobrol. Kira-kira tahu nggak kenapa kalian dipanggil golongan Bapak? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum Belum tahu. tahu. Coba sekarang ingat-ingat kira-kira Bapak kan ada laporan dari rekan-rekan ya bahwa kalian pernah mengalami ya kejadian bullying. Ingat? Masih ingat. Oke, Raja ingat. Nah itu makanya Bapak panggil. Jadi ini intinya. Nah jadi kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Kenapa bisa terjadi? Karena kan sekolah kita tahu bahwa sekolah kita adalah sekolah pusat keunggulan. Ada program di situ, diantaranya program guru P5 tentang anti bullying. Masih ingat ya? Nah sekarang Bapak ingin tahu hal apa yang pernah dilakukan bullying baik dari Farhan ke Reja maupun Reja ke Farhan. Siapa dulu? Ya Farhan dulu, silakan. Begini ya awalnya ya. Jadi semenjak awal-awal masuk SMK 1 itu waktu pembagian buku ya, pertama pembagian buku, saya sempat hadir waktu ke perpustakaan itu. Nah, sewaktu saya sudah nyampe perpustakaan, waktu mau ambil buku, secara nggak langsung ketemu Reza ini. Nah, saya gimana ya? Ya ketemu gitu ya. Mungkin agak gimana gitu ya. Nggak bisa ada perasaan gitu kan? Apa itu bisa macam gitu? Ya, Apa ini Reja menyeramkan, menakutkan atau manis atau gimana gitu? ya mungkin saya soalnya sudah berpengalaman juga ya waktu SMP juga saya udah pernah lihat orang yang tipikal seperti Reza ini ya. Oh berarti Nah, kamu mengalami itu ya, mengalami Iya. apa namanya itu hal yang pernah menakutkan Iya. gitu dalam hidup. Satu SMP Pak. Waktu itu. Satu SMP. Cuman beda kelas. Beda kelas. Oke lanjut, kira-kira apa lagi itu? Kalau jadi setelah kejadian itu kenapa jadi muncul bullying ya? Iya. Jadi waktu ketemu Reza ini, wah kayaknya orang ini kayak gimana gitu sih, kayak wah gak bakal bener ke depan ini. Nah gitulah. Sampai kamu menjudge seperti itu ya? Iya. Gitu. Akhirnya saya lah kalau misalnya gini caranya mending diem-diem aja gitu lah ya sama Reza ini, takutnya menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah akhirnya saya memilih untuk berdiam saja sampai sewaktu sesi 1 sama sesi 2. Oh berarti udah dibuka itu ya? Iya. Apa, COVID itu ya yang Iya, setengah-setengah. betul. Oke. Jadi waktu semenjak sesi itu digabung, saya ketemu lagi sama Reza. Nah, disitulah saya tuh mulai gimana ya, gak nyaman gitu ya Pak ya. Jadi Berarti selama masuk SMA itu mah belum pernah bareng ya? Belum pernah Cuma bareng. waktu udah masuk ke Iya. pelajaran yang luring ya? Berarti. ya di situ. Nah, lalu saya juga diem aja gitu ya. Kan Reza ini semisalnya waktu ada pelajaran tuh atau apa, dia paling ribut sama teman-teman di belakang tuh. Nah, jadi saya gimana ya, kayak kurang fokus gitu ya kalau berarti.
Dalam apa ini yang terganggu lah gitu Iya. dengan sikap Iya. yang biasa di Tumpreja kayak Iya. gitu mungkin ya menurut Farhan ya. Iya, jadi Oke. saya sih oke lah gitu. Kita harus terima apa adanya, kita suka sama dia gitu ya. Nama juga teman ya. Betul betul. Oke, jadi selang beberapa lama saya sama teman-teman sisi satu saya sepakat buat grup kelas gitu. Jadi grupnya ini sebenarnya cuman membahas tentang masalah berita negara gitu, politik apa. Jadi kita bisa bahas bersama-sama situ, sama mencari solusinya. Nah, secara nggak langsung ya waktu lagi kesel saya, nah, akhirnya saya kebablasan ya apa yang saya omong ini. Akhirnya timbullah saya ngomong perkataan Reza nih ya. Jadi mungkin ke bawah-bawah apa yang keburukan Reza yang saya ingat-ingat gitu ya. Jadi saya luangkan semuanya, luapin emosi di Berarti situ. langsung munculnya di grup WA itu ya, Iya, muncul di kata-kata situ. bully ke Reza itu. Iya. Ya, berarti di situ permasalahannya ya. Jadi permasalahan Farhan itu melakukan bullying di grup Grup WA. WA. Nah, sekarang sampai ketahuan sama Reza. Ya Pak. Nah, Oh, gitu ketahuan. Ketahuannya waktu Waktu minjam HP teman gitu Pak, iseng-iseng buka-buka terus lihat grup baca-baca itu Pak, ada chat itu yang nggak bikin aja seneng gitu Pak. iya. berarti Reza merasa terganggu juga dengan apa namanya chatan di grup Iya, yang iya. sesi beda dengan Reza Iya. itu awalnya. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang Farhan melakukan hal itu ke Reza. Iya. Itu kan udah melakukan perbuatan bullying ya. Iya. Nah, sekarang Farhan dari Reza apakah menerima hal bullying nggak dari Reza? Saya menerima saja. Ya, Ah, saya oke. posisi saya sebagai orang salah di sini, orang Oke. salah. Ya nggak apa-apa sih. Karena itu resiko kali ya menurut Resiko, Reza, iya. menurut Farhan mah ya. Iya. Nah, sekarang Reza melakukan bullying ke Farhan apa kira-kira? Meludahi Pak. Itu gimana cerita kronologi sampai kamu ludahi gitu? Kan pertamanya baca nih Pak, baca chat itu terus Reza nanya ke Farhan maksudnya apa gitu dalam bahasa Sunda gitu Pak. Terus Farhannya itu diem aja gitu Pak, malah gini aja gitu Pak. Terus Nggak respon maksudnya? dia nggak respon, sama Reza giniin Pak, maksudnya apa kata Reza itu. Terus nggak lama bawa emosi, saya ludahin Pak. Ya berarti kamu pun salah kan? Iya Pak. Salah, berarti dua-duanya sekarang salah. Salah. Farhan salah apa? Salah saya ngebully Reza, Ngebully saya Reza. ngebully, ya. Di itu ya di grup WA. Farhan juga? Reza juga? Membuli Farhan. Membuli Farhan, tidak bisa mengendalikan emosi. Oke, berarti dua-duanya sekarang merasa salah ya? Iya. Nah, sekarang berarti kan kita semua namanya manusia kan tidak bisa lepas dari kesalahan. Pasti. Iya. Oke, sekarang saya sadari bahwa itu hal yang salah. Nah, kira-kira kesalahan itu menurut keyakinan kalian tabrakan dengan tata tertib atau keyakinan kelas apa kira-kira? Bertabrakan sih dua-duanya juga. Dua-duanya ya. Apa keyakinan apa di kelas? Tidak muncul apa di situ? Saling percaya. Saling percaya. Apalagi? Eh, tidak adanya sikap kontra atau mungkin Kalau mungkin menghargai ke Reza mungkin Farhan tidak kan? Tidak akan melakukan itu. Tidak. Reza juga sebaliknya. Nah, bahkan di situ ada yang hilang yaitu apa? Keyakinan kelas tentang saling menghargai. Di situ ya saling menghargai yang tidak ada. Harusnya kan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu muncul bahwa kita sesama di kelas itu harus saling menghargai gitu, saling support, saling mendukung seperti itu. Tapi sekarang ya udah kejadian sudah ya kita menjadi kesalahan itu. Bukan saja, Pak. Terima ya bahwa Ya, Pak. bahwa itulah sebuah kesalahan, keyakinan bahwa itulah sudah menyadari bahwa itu kesalahan. Yang pasti kedepannya mau bagaimana ini? Farhan dulu kira-kira. kedepannya saya harap sih kejadian seperti ini cepat-cepat berlalu dan tidak akan terulang lagi, baik itu di kelas 12 ataupun sudah lulus juga ya. Tidak ada kejadian seperti ini lagi. Jadi ya itu aja lah intinya lah, Iya. kedepannya Jadi lebih tekad baik dari lagi. diri Farhan tidak akan mengulang hal Saya tersebut. sudah berjanji pasti nggak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Menurut Reza gimana? Ya sama gitu Pak, kayak maksudnya kalau melihat Reza gitu jangan canggung gitu Pak. Jangan Padahal kan canggung, ya. kalau sama manusia juga kan harus ini saling mengajak inilah saling Ya baik. itu saling menghormati, saling saling menghargai, gitu, kita Pak. kolaborasi kerjasama bareng-bareng. Terus kedepannya gitu bisa main bareng gitu, misalnya Ya. ngobrol dan kelas. Dan harus yakin ya bahwa sesama manusia itu pasti punya kelebihan. Iya. Tidak hanya dilihat dari satu kesalahan saja. Ya mungkin Reza orang lain belum tahu bahwa potensi Reza apa. Farhan juga sama potensi Farhan apa seperti itu. Jadi kita sama-sama harus saling mendukung, support berikutnya gitu. Sorry. Oke ya, jadi sekarang saling seperti itu. Ya mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi di antara kalian ataupun ke siswa yang lain karena sekolah kita sudah
masuk ke program keunggulan, kurikulum merdeka. Di dalamnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Oke, paham ya? Iya, paham. Nah, sekarang terakhir, Reza ada yang dirugikan atau minta tuntutan apa ke Farhan atau sebaliknya? Saya sih pak. Nggak ada. Farhan juga? Sama Pak. Ya, kan pernah diludahi oleh Reza. Apa Saya ada? menerima aja. Menerima. Menerima Oke, saja. Reza juga sama ya? Iya, Pak. Oke, kalau udah gitu berarti kita clear, kita bangun masa depan yang lebih baik dengan kolaborasi kerjasama bareng-bareng. Itu mungkin dari Bapak ya. Mohon maaf gitu kalian sudah dipanggil ke sekolah karena ada keinginan ketahuan Bapak dan bagaimana mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini supaya di sekolah kita tidak terjadi bullying lagi. Iya. Oke, gitu ya. Kita akan kembali kelas ya. Ya, Pak. Siap. Oke. Lanjut pak. Lanjut ya Reza ya. Oke, mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Maulana Yusuf. Saya berasal dari kelas 11 DKP 2. Jadi saya di sini tadi dipanggil Pak Otong ya sama Reza. Jadi untuk membicarakan soal kejadian beberapa minggu yang lalu soal kasus pembulian yang Reza lakukan kepada saya. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Otong saya terima ya. Jadi solusi ke depannya yaitu agar kejadian seperti ini tidak terulang baik itu di kelas 12 maupun adik kelas kita yang baru juga.